Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua selalu baik-baik saja ya. Dan tentunya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Baik, perkenalkan nama saya Nur Aini dari program studi akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Digi Business School cabang Jatiwaringin angkatan 2019. Di sini saya akan mempresentasikan proposal studi kelayakan bisnis Kimbab Kojoy. Topik yang akan saya bahas yang pertama itu latar belakang, yang kedua visi, misi, dan tujuan bisnis, yang ketiga aspek pasar dan pemasaran, yang keempat aspek keuangan. Latar belakang kenapa saya membuat bisnis ini, yaitu globalisasi terus berkembang dalam segala lingkup kehidupan masyarakat Indonesia. Proses globalisasi tersebut telah memudahkan masyarakat Indonesia untuk menjangkau aspek kehidupan negara lain melalui berbagai media, baik elektronik maupun cetak. Budaya yang saat ini tengah melanda di Indonesia adalah budaya pop dari negara Korea Selatan. Negara Korea Selatan menyebarkan berbagai produk budayanya melalui tayangan musik, serial drama, fashion, kuliner, dan produk-produk industri lainnya yang digunakan masyarakat sehari-hari. Seperti penjelasan sebelumnya, bahwa budaya Korea tidak hanya melanda dunia fashion dan entertainment saja, namun juga dunia kuliner merupakan salah satu yang menyebabkan Korea Selatan sangat terkenal di negara Indonesia. Produk kuliner tersebut secara langsung maupun tidak langsung telah memunculkan adegan yang menggambarkan orang Korea Selatan sedang memakan makanan khas negaranya. Oleh karena itu, dengan melihat peluang sebelumnya, saya merasa tertarik untuk membuat usaha di bidang kuliner, yaitu usaha makanan khas Korea, salah satunya adalah kimbap. Untuk teman-teman yang belum mengetahui apa sih itu kimbap, ini ya contohnya, gambarnya, dan saya memakai brandnya itu Kimbap Pojoy. Adapun visi, misi, dan tujuan, yang pertama itu visi. Visi itu ada 2 poin. Yang pertama, menjadi usaha kafe makanan khas Korea Selatan yang memiliki keunggulan dalam cita rasa dan harga makanan, serta menjadi kafe pilihan utama pelanggan. Yang kedua, memberikan inovasi baru pada produk kimbap yang telah ada serta memuaskan keinginan konsumen. Adapun misi ada 3 poin. Yang pertama, berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pasar. Yang kedua, mengedepankan pelayanan, kualitas, dan kebersihan produk. Yang ketiga, berpikir untuk menemukan ide-ide kreatif dan tentunya inovatif demi kelangsungan usaha. Poin selanjutnya yaitu tujuan. Tujuan itu ada 3 poin. Yang pertama, mencari keuntungan sebesar mungkin. Yang kedua, menambah pengalaman kewirausahaan dalam melakukan kegiatan usaha. Yang ketiga, mewujudkan kemampuan dalam berwirausahaan untuk meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Berikutnya ada aspek pasar dan pemasaran. Dalam aspek pasar dan pemasaran ini ada 4 poin. Yang pertama, rencana, strategi, taktik, dan nilai. Ketika 4 poin ini dilaksanakan, tentu bisnis kita akan berhasil. Dalam rencana itu ada 4 poin juga. Yang pertama, analisa global. Kedua, analisa lokal. Yang ketiga, analisa jenis usaha. Yang keempat, analisis SWOT. Selanjutnya, strategi ada 3 poin. Yang pertama, segmentasi. Yang kedua, targeting. Yang ketiga, positioning. Poin taktik itu ada 3. Yang pertama, diferensiasi, marketing mix, dan selling. Nilai pun ada 3 poin. Yang pertama itu merek, pelayanan, dan manajemen. Baik, di sini ada rencana.
Rencana itu seperti sebelumnya yang sudah saya sampaikan, ada 4 poin, yaitu analisa global. Analisa global ini produk yang saya jual berasal dari negara Korea Selatan, di mana kini banyak sekali masyarakat atau produk negara Indonesia yang gemar dengan dunia K-pop. Jadi negara Korea Selatan sangat berpengaruh dalam menjalankan bisnis ini. Selanjutnya, analisa lokal. Walaupun makanan kimbap Kojoy ini berasal dari negara Korea Selatan, tetapi saya membuatnya dengan cita rasa khas masyarakat Indonesia. Selanjutnya, analisa jenis usaha. Jenis usaha yang saya jual yaitu makanan rumahan kimbap Kojoy, di mana makanan ini berasal dari negara Korea Selatan yang saat ini sangat digemari oleh masyarakat Indonesia, terutama kalangan remaja. Yang terakhir itu ada analisis SWOT. Analisis SWOT ini ada 4 poin. Yang pertama kekuatan, yang kedua kelemahan, yang ketiga peluang, yang keempat ancaman. Adapun kekuatannya itu yaitu adalah produk yang kami jual merupakan produk untuk semua kalangan masyarakat, terutama para penggemar K-pop. Harga lebih murah dari pesaing, kimbap memberikan manfaat bagi kesehatan manusia. Selanjutnya, sebuah pelayanan yang terbaik untuk konsumen, dan yang terakhir, barang diantar ke rumah konsumen. Adapun kelemahannya yaitu produk yang saya jual tidak tahan lama dan mudah ditiru. Peluangnya itu ya adalah banyaknya masyarakat yang menjadi penggemar K-pop dan harga produk makanan tidak terlalu tinggi. Yang terakhir, ancamannya yaitu memiliki tingkat persaingan yang tinggi dan ketat, sehingga dalam berjualan makanan Korea dapat diminimalisir dengan membuat makanan Korea berbeda tentunya dan unik dalam memenangkan persaingan. Strategi itu ada 3 poin, segmentasi pasar, targeting, dan positioning. Adapun segmentasi pasar, bahwa produk kimbap Kojoy ini dapat dikonsumsi oleh kalangan anak-anak, remaja, maupun orang dewasa. Dan produk yang saya jual saat ini hanya tersebar di kota Jakarta Timur saja ya. Karena itu, saya melakukan penjualan secara online dengan tujuan agar produk makanan ini dapat tersebar luas di wilayah lain, tentunya di luar kota Jakarta Timur, sehingga dapat menambah segmen pasar dan membuat konsumen di luar kota Jakarta Timur mengetahui akan makanan yang saya jual. Selanjutnya, targeting. Target utama saya adalah masyarakat yang memiliki kesenangan atau penasaran nih untuk mencoba makanan khas dari negara Korea, terutama untuk konsumen yang saat ini senang akan dunia K-pop. Selanjutnya, positioning, yaitu kimbap Kojoy siap lezatkan hari. Selanjutnya itu ada taktik. Di dalam taktik itu ada 3 poin, ada diferensiasi, marketing mix, dan selling. Di sini ada diferensiasi, yaitu pada awal memulai bisnis ini, saya hanya menjual porsi kecil saja, yaitu dengan harga Rp5.000. Namun, ternyata banyak konsumen yang ketagihan nih teman-teman, dan meminta saya untuk memproduksi dalam porsi yang lebih besar. Oleh karena itu, kini saya menjual makanan kimbap Kojoy dengan harga Rp10.000, namun dalam porsi besar. Selain itu, konsumen juga bisa request ya jika kimbapnya tidak mau dipotong. Selanjutnya, marketing mix. Marketing mix yang pertama ada produk. Produk yang ditawarkan adalah kimbap Kojoy, yakni makanan ciri khas dari negara Korea Selatan, dan produk ini juga merupakan makanan olahan rumahan ya teman-teman. Yang kedua, price atau harga. Harga yang ditetapkan dari produk kimbap Kojoy ini yaitu sebesar Rp10.000. Adapun tempat untuk memproduksinya itu, untuk menjalankan usaha ini, saya lebih memilih di rumah. Jadi segala aktivitas produk dilakukan, jadi segala aktivitas produksi dilakukan di rumah karena keterbatasan modal tentunya untuk menyewa tempat, dan karena sudah tersedianya peralatan produksi lengkap di rumah. Yang terakhir itu promosi. Dalam usaha ini, saya mempromosikan
produk saya dengan cara menawarkan ke teman-teman kuliah, saudara, dan menggunakan sarana media sosial. Selanjutnya selling. Dalam menjalankan bisnis ini, saya menggunakan effort selling. Alasan suatu produk itu ketika mereka sudah tahu ya, suka, dan tentunya percaya dengan produk yang mereka lihat. Adapun nilai ada 3 poin. Yang pertama, manajemen, pelayanan, dan merek. Manajemen. Manajemen yang saya lakukan dalam bisnis Kimbap Pojok ini yaitu dimulai dengan melakukan suatu riset harga, pasaran, dan menjadikannya sebagai landasan untuk menentukan harga jual kimbapnya. Setelah menentukan berapa harga jual, maka langkah selanjutnya saya mulai mempromosikan makanan ini. Selanjutnya, pelayanan. Adapun proses pelayanan yang saya berikan kepada konsumen tentunya akan selalu memberikan yang terbaik. Contohnya, saya siap menerima saran jika ada keluhan dari pelanggan. Konsumen juga bisa request mengenai isi dari kimbapnya dan bisa request juga kimbapnya tidak mau dipotong. Mereknya itu Kimbap Pojoy. Adapun aspek keuangan, ada modal awal, total biaya tetapnya itu 758.000, total biaya variabelnya itu 265.000. Jadi, total biaya tetap dengan total biaya variabel itu ditambah ya teman-teman, hasilnya Rp1.023.000. Adapun estimasi modal biaya produksi per hari, yaitu rumusnya biaya tetap dibagi jumlah hari dan biaya variabel. Biaya tetapnya itu 63.167 dibagi 25 hari, karena dalam sebulan saya hanya menjual selama 25 hari itu, dan ditambah 265.000 sama dengan 2.526 perak ditambah 265.000, hasilnya yaitu 267.527 perak. Adapun biaya per unit, yaitu total biaya produksi dalam satu hari dibagi jumlah produk yang dihasilkan dalam satu hari. Total biaya produksi dalam satu harinya yaitu 267.527 perak dibagi 50 mika, karena saya itu dalam sehari itu menjual 50 mika dan hasilnya itu 5.351 perak per mika. Adapun estimasi harga jual, rumusnya itu adalah harga jual ditambah laba yang diinginkan, yaitu 5.351 perak ditambah 4.649 perak yang hasilnya Rp10.000. Estimasi laba rugi, rumusnya adalah hasil produksi dikali harga jual dikurang total biaya produksi. Tadi sebelumnya sudah saya bilang bahwa hasil produksi dalam satu hari itu 50 dikali harga jualnya 10.000 dikurang total biayanya produksi itu adalah 267.527 perak, yang hasilnya itu 50 dikali 10.000 hasilnya 500 dikurang total biaya produksi yang hasilnya 232.473.000. Itu estimasi laba rugi ya. Yang terakhir ada perhitungan BEP. Rumus BEP itu adalah biaya tetap dibagi harga jual per unit dikurang biaya variabel per unit. Adapun keterangannya yaitu biaya tetap 758.000, biaya variabel per unit 5.351 perak per mika, harga jual per unitnya yaitu 10.000 per mika. Jadi dapat kita hitungkan 758.000 dibagi, di sini saya dikurang dulu ya, 10.000 dikurang 5.351 yang nanti hasilnya itu 4.649 perak, dan 758.000 itu dibagi 4.000
649 perak yang hasilnya 163,4. Dengan kata lain, saya harus menjual sebanyak 163,4 atau 163 mika agar mencapai titik impas. Berikut penjelasannya. Pendapatan banyak yang dijual dikali harga jual per unit. Banyak yang dijual itu tadi 163,4 mika dikali harga jual per unit yaitu 10.000 yang hasilnya itu 1.630.458. Ini hasil koma ya, jadi komanya dihitung juga. Selanjutnya biaya tetap yaitu 758.000 dan biaya variabelnya itu rumusnya adalah banyak yang dijual dikali biaya variabel per unit. Banyak yang dijualnya itu 163,4 mika dikali 5.351 perak yang hasilnya adalah 872.458 perak. Jadi BEP-nya itu di sini ada rumusnya ya teman-teman, ada pendapatan dikurang biaya tetap dikurang biaya variabel. Di sini pendapatannya itu adalah 1.630.458 perak dikurang 758.000 dikurang 872.458 perak dan hasilnya adalah 0 karena BEP itu titik impas ya, jadi tidak ada keuntungan dan tidak ada kerugian. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan apabila teman-teman ada yang mau bertanya, boleh silahkan di kolom komentar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.